Lanjut nomor 16 ya. Di sini katanya bentuk nilai mutlak 6 min 3x kurang dari 6 ekuivalen dengan. Nah, ekuivalen dengan itu berarti kita harus menyesuaikan dengan pilihan ganda. Karena dia bukan mencari HP ya. Bentuknya itu sesuai sama yang mana nih. Nah, kalau lihat di sini untuk yang pertama ya, kalau Ana sih ngambilnya gini. Kalau misalnya nilai mutlaknya hilang itu kan berarti pilihan D sama E, tapi E ini agak aneh deh pilihannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nilai mutlaknya hilang, itu ada sifatnya gini. Nilai mutlak fx kurang dari A misalnya. Supaya nilai mutlaknya hilang, Ana buat gini. Nah, kalau dari contoh yang punya kita ya, contoh yang dari nomor 16 itu kan bisa Antuna lihat gini. Jadinya 6 min 3x kurang dari 6. Di sini kurang dari min 6. Berarti tapi nggak ada jawabannya nih. Berarti dia bukan pilihan D dan bukan pilihan E. Kalau E Ana kurang tahu sih karena dia bentuknya agak aneh ya. Berarti untuk D sama E kan tadi bukan jawabannya ya. Sekarang Ana buat yang ada nilai mutlaknya. Kalau misalnya ada nilai mutlaknya berarti kita akan membuat tetap nih nilai mutlaknya ya. Jadi di sini kan ada Ana tulis ya 6 min 3x kurang dari 6. Ini min 3-nya bisa Ana keluarin nggak? Jadinya x min 2. Gini kan ya. Nah, nilai mutlak min 3 itu kan dia 3 kan? Nilai mutlak min 3 itu kan dia 3. Ini x min 2-nya Ana buat tetap. Kenapa Ana buat x-nya nulis di depan? Karena untuk pilihan A, B, dan C itu pilihannya x-nya di depan semua. Nah, ini tinggal Ana bagi. Kurang dari 6 berarti 6 bagi 3 ya. Jadinya 2. Berarti jawabannya adalah yang C gitu. Ini ekuivalennya ya. Lanjut untuk soal nomor 17. Jika AB adalah interval dari penyelesaian, ini sama kayak video yang kemarin, X plus 2 sama X plus 4. Nih, Ana kasih clue-nya aja, silakan Antuna kerjain ya kalau masih belum paham ya. Untuk X plus 2 kan kita punya X sama dengan min 2. Untuk X plus 4 kita punya X sama dengan min 4. Ana pakai yang pertama nih. Yang pertama itu karena yang paling kecil min 4, berarti Ana pakainya X kurang dari min 4. Ini silakan Antuna kerjakan. Ya, yang kedua Ana pakai X lebih dari sama dengan min 4 kurang darinya min 2. Terus yang ketiga itu Ana pakainya X lebih dari sama dengan min 2. Nah, ini silakan Antuna kerjakan ya. Untuk soal nomor 18 di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat, ini persamaan parabola ya. Sama persamaan kuadrat. Pertanyaannya adalah X kuadrat ditambah 2Y. Berarti ini bisa kita apa ini? Kita samakan ya, persamaan satu dan persamaan kedua. Misalnya untuk yang ini, min Y-nya, jangan, X kuadratnya aja ya, karena enak ganti X kuadrat nih. Jadi X kuadratnya tuh, si Y-nya anak pindah ke sebelah kanan, berarti jadi 1 plus Y. Ini untuk mengganti yang ini. Berarti ini bisa Antuna masukin 1 plus Y-nya ke sini ya. Jadi Ana langsung masuk aja nih, ini langsung masuk ke sini. Berarti jadi 1 plus Y, nggak dikuadratin ya. 1, karena hitungannya udah X kuadrat 1 plus Y ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 13. Berarti jadi Y kuadrat Y min 2Y min Y. 1 kurang 13 min 12 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat min Y min 12 sama dengan 0. Berarti sampai sini Ana faktorkan. Jadinya Y min 4 ya. Y plus 3, berarti Ana punya Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 3. Nah, katanya tadi X kuadrat itu sama dengan 1 tambah Y kan. Berarti cari X kuadratnya. X kuadrat sama dengan, Ana pakai ini dulu, Y-nya 4 dulu ya. 1 tambah 4 berarti 5. Untuk yang sebelahnya,
Ana pakai yang min 3. Katanya kan X kuadrat sama dengan 1 tambah Y. Berarti 1 dikurang 3. Jadi X kuadrat sama dengan min 2. Pertanyaan dari soal adalah X kuadrat ditambah 2Y. Ana pakai yang ini dulu ya. Ana pakai yang ini. Jadi pakai yang Y-nya 4. Y-nya 4 sama X kuadrat sama dengan 5. Itu yang kita dapat adalah 5 ditambah 2 kali 4 berarti 8, jadi sama dengan 13. Kalau Ana pakai yang sebelahnya X kuadrat tambah 2Y, berarti X kuadratnya min 2. 2 kali min 3 min 6 ya. Berarti min 8. Kita cek pilihan gandanya maunya yang 13 jawabannya ya. Maunya yang 13. Misalnya gini, ada yang nanya, Zah misalnya nih mungkin nggak ada jawaban dua-duanya. Mungkin ada jawaban dua-duanya, tapi biasanya di soalnya dikasih clue. Clue-nya misalnya Y-nya yang positif yang diambil, atau X kuadratnya yang positif yang diambil. Pasti ada clue-nya, nggak mungkin dia ada jawaban dua-duanya, tapi nggak ada clue sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kemungkinan adalah tipu. Kalau kayak gitu mah jawab aja ya. Nomor 19 itu sama kayak soal nomor 18 ya. Ini silakan dikerjakan untuk latihan. Anak ke nomor 20 ya. Nomor 20 di sini lihat ada persamaan Y dan persamaan lagi 2 ya. Ada persamaan 2Y. Jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Di sini ada kata bahasa tepat. Tepat satu penyelesaian berarti punya syarat nggak kalau ada kata gitu? Syaratnya apa yuk? Syaratnya adalah kalau tepat itu sama aja kayak memiliki akar kembar, atau ada kata menyinggung, itu sama aja ya. Berarti D-nya sama dengan 0. Untuk nyari D-nya kita samain dulu. Ini anak anggap Y1 ya. Yang atas anak anggap Y1, di sini anak anggap Y2. Berarti jadi kita buat Y1 sama dengan Y2. Atau buat Y2 sama dengan Y1 juga sama aja. Berarti di sini Anda buat min MX plus C sama dengan X plus 4 kuadrat. Ini Anda jabarkan ya, jadi X kuadrat plus 8X plus 16. Anda pindahkan ke sebelah kanan semua. X kuadrat plus 8X plus MX. Yang ini pindah ke sebelah sini. Terus plus 16 min C sama dengan 0. Terus dicari D-nya ya. D-nya sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya 1. B-nya itu adalah angka depan X. Jadi 8 ditambah M. C-nya itu yang nggak ada X-nya. Berarti dari sini Antuna bisa buat B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat tadi apa? 8 plus M kuadrat min 4 kali A kali C. C-nya 16 min C sama dengan 0. Ana jabarkan yang ini jadinya 64 plus 16M plus M kuadrat min 64 plus 4C. Jadi M kuadrat 16 ini udah ya. Ini udah. Terus 16M. Terus 64 kurang 64 habis ya. 16M tadi udah ditulis, yang belum berarti plus 4C. Nah, pertanyaannya apa, Za? Ini kan nggak mungkin kita faktorkan. Kenapa? Karena ada dua variabel, ada variabel M dan ada variabel C. Pertanyaannya adalah maka jumlah semua nilai M. Berarti ini pertanyaannya itu M1 tambah M2. Nah, sama kayak logikanya X1 tambah X2. Itu kan punya rumus ya. Apa rumus M1 tambah M2 berarti? Min B per A. Jadi kita nggak butuh ini karena dia nggak bisa difaktorkan ya. Jadinya min, sebenarnya bisa sih difaktorkan tapi masih ada variabel C-nya gitu nanti. Min 16 per A-nya 1 ya. Berarti dia min 16. Jadi jawabannya adalah yang C.